biar nanti yang ketinggalan bisa mengikuti rekaman. Baik teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang presentasi, saya seringkali menyebut ada 3 rukun presentasi. Jadi ada 3 rukun presentasi. Apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau syarat itu kan sesuatu yang harus ada sebelum melakukan. Tapi kalau rukun berarti sesuatu yang harus dilakukan pada saat ketika pelaksanaan itu. Maka dalam presentasi pun juga ada rukun presentasi. Ada 3. Ya, 3 itu yang harus ada ditambah 4, tambah 1 nanti, berarti 4. 1 harus ada kontak visual. Apa yang dimaksud dengan kontak visual itu harus ditatap audiens itu. Jadi tidak boleh menjamkan mata, tidak boleh kemudian lihat ke atas, apalagi kemudian lihat ke bawah atau merem. Jadi kenapa kontak visual itu menjadi penting? Karena kontak visual itu akan mengetahui bahasa tubuh audiens. Kita akhirnya tahu, oh dia dengarkan atau tidak, paham atau tidak. Sehingga kemudian kita bisa mengubah suasana, bisa mencairkan suasana. Jadi kita tidak boleh kemudian cuek. Begitu kita menyampaikan materi, itu ada seorang penulis terkenal, orang berpikir kalau dia penulis terkenal, kalau dia menyampaikan materi begitu luar biasa. Begitu dia diundang seminar, dia baca makalahnya, dan dia tidak melihat audiens. Nah, berarti rukun presentasi hilang, sang satu. Apa yang terjadi? Separuh itu tidur, yang separuh meninggalkan ruangan. Karena kontak visual itu jadi penting. Itu rukun presentasi yang pertama. Yang kedua adalah vokal. Jadi pastikan suara kita bisa didengar. Kapan harus naik, kapan harus turun, kapan harus jeda, bahkan kapan harus full, kapan harus push, kapan harus berbisik. Jadi ritme, ya nadanya. Jadi, nah kita bisa bayangkan kalau menyampaikan materi datar saja, 10 menit sudah ngantuk itu, 5 menit sudah tertidur itu. Jadi 10 menit pertama, 10 menit itu waktu-waktu yang rentan. Jadi konsentrasi sudah mulai turun. Maka rukun presentasi yang kedua adalah vokal. Pastikan suara kita bisa didengar, kapan harus naik, kapan harus turun, dan kapan harus berbisik, kapan harus push, kapan harus pull. Maka teman-teman sekalian, hal yang semacam ini penting kita pelajari. Dan yang ketiga adalah bahasa tubuh. Rukun presentasi yang ketiga adalah bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh kita, mimik kita, itu membantu kita untuk melakukan powerful communication. Dan yang keempat tentu penguasaan materi. Jadi dengan menguasai materi, itu menjadikan kita percaya diri. Dengan menguasai materi, itu juga salah satu cara untuk menghilangkan nervous. Nah, nervous itu kecemasan komunikasi. Biasanya kecemasan komunikasi itu terjadi karena kita tidak siap materi. Satu. Yang kedua, karena kita tahu di audiens itu ada orang yang berpengaruh pada kita, sehingga kemudian yang semula materi itu lancar, akhirnya dikebelibat. Nah, itu beberapa rukun presentasi yang harus ada ketika kita melakukan presentasi. Teman-teman sekalian, pagi ini saya akan bagikan bagaimana kita melakukan presentasi dengan memukau. Saya kenalkan sebuah teori. Jadi kalau otak kita ini dipecah, dibelah itu, maka akan terjadi otak kanan dan otak kiri. Nah, ketika otak kanan dan otak kiri itu kemudian itu berdampak pada mesin kecerdasan yang dia pakai. Ada orang yang dominan di otak kiri bawah. Nah, orang yang dominan di otak kiri bawah itu mesin kecerdasannya disebut sensing. Biasanya orang-orang yang tipe sensing itu suka yang detailing, ya, yang perintilan-perintilan itu ingat saja detailing. Jadi dia kalau kerja, kalau mengerjakan sesuatu itu suka detailing, SOP. Jadi kalau habis 1, 2, 3, kalau dia diperintah lebih umum dia malah bingung. Dia akan tanya terus sama bosnya, bos ini karepe piye toh bos? Nah, jadi dia melakukan pekerjaan yang harus detailing. Jadi dia orang yang tipe SOP. Itu adalah otak kiri bawah. Tapi kelebihan otak kiri bawah itu adalah tekun. Sensing, orangnya disebut dengan sensing, mesin kecerdasannya sensing. Tapi kalau disuruh mikir agak susah. Nah, cara belajarnya orang sensing itu adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, nanti gaya presentasinya juga beda. Orang sensing itu nanti kekuatannya di mana, maka dia nanti harus menggunakan alat peraga. Kemudian thinking, ada orang yang mesin kecerdasannya di otak kiri atas, itu orangnya disebut dengan tipe thinking. Kekuatannya di argumentasi, logika. Ya, jadi dia tidak suka kerja kelompok biasanya,
Dia wis tak kerjakno dhisik, ngono wis mari baru diomongkan ke teman-temannya. Nah, orang-orang yang tipe thinking ini tidak banyak bicara, jadi dia logikanya yang main, dan biasanya tidak romantis. Dan nanti ketika dia melakukan presentasi, kekuatannya di argumentatif. Nah, makanya nanti kita sampaikan keempat-empatnya, kita sampaikan bagaimana cara presentasi yang argumentatif, yang atraktif. Yang ketiga, ada orang yang tipe mesin kecerdasannya di intuiting. Orang intuiting itu kekuatannya di imajinasi, kreatif. Sayangnya kalau di sekolah-sekolah, anak-anak yang tipe otak kanan atas ini kadang-kadang dianggap anak yang nakal karena saking kreatifnya. Jadi kalau dia sudah selesai mengerjakan sesuatu, dia mesti ganggu teman yang lainnya. Nah, makanya kekuatan anak-anak yang di mesin kecerdasannya yang intuiting adalah kekuatannya di imajinasi, kreativitasnya luar biasa. Dan yang keempat adalah tipe feeling. Feeling itu otak kanan bawah. Otak kanan bawah itu orang-orang yang otak di kanan bawah itu biasanya mesin kecerdasannya adalah feeling, tipe perasaan. Seringkali melibatkan emosi. Jadi kalau belajar itu dia tidak suka membaca, tapi dia sukanya berdiskusi. Jadi kalau misalnya ada buku, dia bilang, ini buku ini wocon, jelasno nang aku, terangno. Ini adalah tipe orang-orang feeling. Nah, ketika saya jelaskan ciri-cirinya, nanti mungkin ada di antara jenengan, yo, kayak aku banget gitu lah. Lah, kenapa saya jelaskan semacam ini? Karena ketika kita menyampaikan presentasi, maka apa yang kita sampaikan presentasi itu kita harus melihat audien kita. Karena ternyata audien kita itu ada di 4 kecerdasan ini. Maka kalau kita menyampaikan presentasi, maka harus memenuhinya setidaknya. Karena pasti nanti ada yang paling menonjol. Teman-teman sekalian, maka kemudian saya kenalkan pada Anda bagaimana melakukan presentasi yang atraktif itu. Yang kedua nanti, bagaimana kita melakukan presentasi yang argumentatif. Yang ketiga, bagaimana melakukan presentasi yang imajinatif. Jangan khawatir, PowerPoint-nya nanti saya kasihkan pada Anda. Saya kirim ke grup. Dan bagaimana kita melakukan presentasi secara inspiratif. Mari kita lihat teman-teman sekalian, atraktif itu kata kuncinya ini. Tangkap dan pertahankan perhatian mereka. Jadi tangkap dan pertahankan perhatian mereka. Bagaimana agar kita bisa atraktif? Nah, kalau kemudian kita membuat slide, tips supaya atraktif, ukuran hurufnya harus besar. Jadi jangan yang namanya PowerPoint itu naskah Anda di copy paste sehingga kecil-kecil. Yang namanya PowerPoint ya ukuran hurufnya harus besar, gunakan huruf balok. Hanya kata kunci saja. Kalau butuh gambar, cari gambar yang sesuai. Karena gambar itu bisa mewakili ribuan kata. Kalau video itu bisa mewakili jutaan kata. Jadi kadang-kadang kalau kita bercerita malah agak kesulitan, tunjukkan gambar. Tapi ya jangan terlalu banyak gambar dan jangan terlalu banyak video. Gunakan flowchart. Ya, grafik dibanding kolom angka, karena kalau kolom angka orang akan bingung. Gunakan warna yang sesuai, warna yang tidak membuat silo. Nah, di situ ada kata-kata jangan terlalu banyak tulisan atau informasi. Jadi kita bisa gunakan gambar, poin-poin yang penting saja, hanya kata kunci saja, sehingga kemudian kita bisa menjelaskan. Dan kalau terlalu lengkap di PowerPoint, nanti kita akan menghilangkan yang disebut dengan kontak visual. Kita ngomong dengan laptop, kita ngomong dengan slide. Nah, agar tips supaya atraktif apa? Kita bergerak ini, turun, touch, talk. Jangan bicara pada slide. Akhirnya presenter lepas kendali. Nah, maka gunakan alat bantu peraga. Alat bantu peraga itu bisa proyektor slide, kemudian bisa flipchart, karena itu untuk membantu agar atraktif. Jadi membantu presenter untuk menjelaskan secara sistematis, menarik perhatian audien. Maka tadi ada gambar, ada video. Kemudian membantu audien untuk fokus pada poin pembahasan. Memudahkan audien untuk mengingat. Dan yang lebih penting adalah bagaimana nanti kita bisa menjaga waktu agar presentasi kita efisien dan efektif. Tetapi juga jangan terlalu banyak bergerak, nanti juga mengganggu. Kemudian mengurangi pergerakan mata tadi itu, meningkatkan kesiapan audien tadi itu. Jangan gunakan wall of white kayak gini nih. Jadi jangan gunakan slide yang background-nya putih. Ini membuat silau. Nanti 1 jam kebentuk Anda. 1 jam audien Anda kebentuk ini. Jadi ini membuat silau, mata cepat lelah, dan mengalihkan perhatian.
Kalau misalnya pesan itu pesan dari materi Anda itu penurunan, maka Anda bisa gunakan fasilitas di komputer itu. Nah, jadi Anda bisa gunakan kayak gini. Ini contoh saja. Kalau misalnya pesan itu kemudian naik, maka Anda juga gunakan bagaimana dengan bertahap ini. Kalau kejadian buruk, coba saya ulangi, kalau kita bercerita tentang kejadian buruk, Anda bergeraknya seperti jalannya mobil ini. Nah, dari sebelah, kalau dari sebelah kanan ya, kalau di sana kanan saya ke kiri. Kalau di Anda berarti dari ke kiri ke kanan. Kalau kejadiannya itu baik, maka bergeraknya kebalikannya. Agar kejadian yang baik itu diingat-ingat ya oleh otak kanannya, berkesan. Nah, ini bagaimana kita menyajikan presentasi yang atraktif. Sekarang yang kedua, bagaimana kita menyajikan presentasi yang argumentatif. Kata kuncinya adalah argumentatif adalah yakinkan mereka dengan penjelasan yang logis. Itu kata kuncinya. Yakinkan mereka dengan penjelasan yang logis. Bagaimana agar presentasi kita argumentatif? Coba, kalau saya tayangkan rumus yang kayak gini, orang akan ngeluh ini. Rumusnya rumit. Maka kita harus jabarkan, cari ilustrasi yang baik agar orang tidak merasa rumit. Anda bisa bikin ilustrasi yang baik. Jadi kalau kita bikin rumus tadi kan rumit, Anda ganti. Maka agar supaya argumentatif, turunkan, jabarkan argumentasi Anda secara bertahap. Kemudian gunakan gambar atau grafik. Tampilkan hasil penelitian. Jadi tampilkan hasil penelitian. Jadi polanya gini, ada poin utamanya apa, kemudian ada alasan kuatnya apa, ada poin, ada reason, alasan kuatnya, kemudian tampilkan hasil penelitian, kasih contoh. Dan setelah kasih contoh, buat kesimpulan. Kemudian sajikan bukti-bukti pendukung. Ini argumentatif. Gunakan contoh, example. Jadi kalau kita ingin menyampaikan materi argumentatif, poin utamanya apa, kuatkan dengan gambar, grafik, statistik, tampilkan hasil penelitian, kemudian sajikan bukti pendukung, gunakan contoh, bisa juga pakai testimoni. Testimoni atau pengakuan. Dapatkan masukan dari peserta. Nah, itu yang Anda harus perhatikan. Ini supaya tips itu argumentatif. Perhatian dan fokus pada peserta. Jadi kita harus aktif mendengar. Nah, sekarang bagaimana kita menyampaikan presentasi yang imajinatif? Jangan perhatikan kata kunci imajinatif itu adalah buat mereka melihat apa yang Anda lihat. Jadi kalau kita menyampaikan imajinatif itu buat mereka seakan-akan mereka melihat apa yang Anda lihat. Nah, bagaimana tips supaya imajinatif? Tanyakan peserta dengan kalimat ini. Bagaimana jika? Jadi misalnya, bagaimana jika itu terjadi pada anak Anda? Bagaimana itu jika terjadi pada keluarga Anda, narkoba sekarang sudah mewabah. Nah, itu menggunakan imajinatif. Bagaimana jika? Atau Anda sampaikan hasil yang diharapkan, sehingga memotivasi audiens Anda itu, oh nanti kalau Anda dengar materi ini, dengar pelatihan saya, nanti ini yang akan Anda dapatkan, harapan-harapannya. Jelaskan kemungkinan-kemungkinan, ini adalah imajinatif. Tampilkan alternatif-alternatif. Kalau ada video, gunakan video yang mendukung. Ya, tapi jangan terlalu banyak video, nanti kemudian hanya video saja. Coba kita lihat tayangan berikut ini. Nah, kemudian next. Lanjut, bisa dipahami? Kita lihat tayangan video berikutnya. Next, gitu. Akhirnya 10 video. Tapi kita tidak jelaskan sama sekali. Ya. Nanti akan kita disebut dengan Mr. Next. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita menyampaikan presentasi yang inspiratif. Kata kunci inspiratif itu adalah ini. Buat mereka merasakan apa yang Anda rasakan. Ini kata kunci inspiratif. Biasanya kekuatan cerita. Mengacu pada kejadian yang terbaru. Inspiratif. Bergairah pada topik. Jadi Anda menyampaikan itu begitu bergairah, begitu semangat. Dan menyampaikan cerita. Biasanya cerita nyata itu lebih baik. Cerita-cerita inspirasi. Sampaikan kisah pribadi. Nah, itu biasa kalau kita menyampaikan kisah pribadi, itu begitu luar biasa. Kemudian tampilkan, melibatkan emosi. Ini tips supaya inspiratif. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan grafik yang saya sampaikan di sini. Perhatian dan minat audiens itu biasanya akan mengalami puncak ketika pada kondisi
pembukaan di awal tuh masih semangat gitu. Tapi ketika nyampe 10 menit, orang sudah mulai kurang konsentrasinya. 10 menit lagi mulai berkurang lagi. Sialnya teman-teman sekalian, pada saat ketika menjelaskan isi, ini sudah mulai ngantuk dan tidur kan gitu. Tapi begitu mau buyar, mau mari itu melek kan gitu. Maka 10 menit kalau dalam dunia komunikasi, 10 menit ini adalah kita gunakan ice breaking, kita gunakan untuk menyapa. Makanya dengan adanya kontak visual, kemudian vokal tadi, kemudian bahasa tubuh, itu membuat powerful communication. Jadi perhatikan setiap 10 menit awal, 10 menit ini orang udah mulai boring. Maka kemudian ada yel-yel, ada ice breaking, kemudian Anda menyapa, halo, hai, masih semangat. Nah itu di 10 ini agar mereka kembali konsentrasi lagi. Nah, maka kita harus fokus perhatian di dalam 10 menit ini. Nah, itulah teman-teman sekalian yang saya bisa bagikan hari ini sebagai pembekalan. Ini biasanya kalau di training kan agak lama. Nah, ini poin-poin penting. Jadi ketika kita menyampaikan materi, setidak-tidaknya kita perlu tahu audien itu. Nah, ternyata audien kita itu memiliki masing-masing audien kita itu memiliki mesin kecerdasan dari 4 tadi, salah satunya tadi. Makanya kenapa kita harus melakukan pendekatan ke 4-4-nya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana atraktif itu, bagaimana kemudian argumentatif itu cirinya apa, kemudian bagaimana melakukan imajinatif, dan bagaimana kemudian inspiratif. Monggo kalau didiskusikan. Dan saya pikir mudah-mudahan ini bekal yang penting. Ada yang monggo silakan ditanyakan. Nggih. Anu Pak, biasanya yang jadi kunci utama kan bentuk slide PowerPoint-nya itu Pak. Nah, kalau PowerPoint-nya menarik, mungkin ya itu jadi daya tarik yang paling utama. Nah, kesulitannya kalau saya pribadi itu ya membuat PowerPoint-nya yang supaya bagus itu yang kesulitannya. Nah, mungkin tip membuat PowerPoint yang bagus tadi sudah ada sebagian yang disebutkan. Nah, mungkin ya tingkat pengalaman kita untuk membuat PowerPoint itu ya kuncinya. Jadi tipsnya tadi situ. Sebenarnya kuncinya bukan di situ, Pak. Kalau mesin kecerdasan kita adalah misalnya di sensing yang tadi, yang otak kiri bawah, maka kekuatan dia harus memperbanyak di atraktif, di PowerPoint. Karena biasanya orang yang kiri bawah itu kemampuan verbalnya, vokalnya tidak bagus. Maka dia bantu dengan tadi itu, alat peraga. PowerPoint, ada film, ada gambar. Tetapi bagi teman-teman yang mesin kecerdasannya itu di argumentatif, kekuatannya kan di logika. Bagi teman-teman yang mesin kecerdasannya di feeling, itu sebenarnya tidak usah pakai slide, cerita saja, itu menarik. Benar Pak enggak? Nah, makanya tadi saya ajarkan keempat-empatnya. Karena audien kita itu belum tentu dia tipe otak kiri saja, atau belum tentu juga tipe otak kanan saja. Nah, tadi sebagian besar saya sampaikan itu poin-poin besar ketika kita membuat kalau kemudian kita pakai alat peraga atau slide. Tetapi keempat-empatnya itu saya ajarkan sehingga kita punya gambaran bahwa audien kita ini beragam. Tapi kan keempat-empatnya saya ajarkan. Bagaimana caranya untuk kita bisa kalau kita punya staf, kalau kita punya anak, kadang-kadang anak saya suruh buat itu PowerPoint. Ayo jadikan gambar, tapi konsepnya dari kita. Jadi intinya isi, coba cari gambar. Kita sekarang dibantu dengan teknologi. Jadi misalnya ketika kita menyampaikan apa, temanya apa, terus kemudian poin-poin pentingnya apa. Lah kita bisa nyari gambar, poin sesuai dengan kata-kata itu. Kita bisa browsing di Google. Jadi masukkan misalnya kata-kata semangat jiwa gitu misalnya. Masukkan semangat jiwa di Google itu. Nanti akan muncul banyak gambar. Nah, di situ jenengan pilih. Di copy, masukkan di PowerPoint. Sekarang kita bisa terbantukan dengan Google. Terbantukan dengan internet. Termasuk kemudian ketika kita memilih tema, kok aku butuh film ya? Nah, cari film-film yang sesuai. Nah, bisa di browsing di YouTube itu, dicari. Bisa di-download, yang bisa di-download diambil. Atau bisa browsing. Tentu disesuaikan dengan tema kita. Ya, nanti PowerPoint-nya akan saya kirim ke WA, siap? Nanti jenengan bisa baca lagi. Tapi saya lebih suka kalau jenengan bertanya di lapangan. Gimana Pak Syarif? Di tengah perjalanan ketika saya jelaskan kok blank. Nah, pernah ngalamin apa enggak? Ya Pak. Blank, terus semakin kita berhenti,
Nanti kalau audionya modun, wah tambah sampah payah kita kan. Gimana kalau menghadapi kayak gitu itu? Makanya kemudian kita perlu membuat kerangka berpikir tadi. Nah, makanya PowerPoint tadi itu, atau kalau udah ada PowerPoint kita bikin slide. Nah, itu untuk kembali ke sana. Nah, kalau kemudian kita lupa, kalau saya triknya gini, ada 3 hal yang harus kita lakukan tadi dalam presentasi. 1 apa? Itu kalau saya lupa, saya bisa ngulang lagi sambil berjalan. 2 apa? Gitu ya. 3, sambil saya ingat-ingat, aku mau ngomong apa ya? Gitu. Itu trik. Gitu. Saya bocorkan ini triknya para pembicara ini. Jadi dengan cara bergerak, atau Anda misalnya ngambil, mohon maaf Bapak Ibu, saya tak ngambil minum dulu gitu misalnya. Kalau misalnya itu sambil berjalan tuh mikir, aku mau ngomong tekon dia gitu. Makanya kemudian reng-rengan itu penting. Ya, reng-rengan itu kerangka berpikir itu tetap di bawah, atau kemudian ada pointer-pointer tadi itu, ada poin-poin penting tadi itu kalau begitu. Atau kalau pas tengah berjalan, jangan berhenti. Kalau tengah perjalanan berhenti itu kan gini, karena asupan oksigen kita ke otak itu terhambat, sehingga blank. Maka kemudian harus ambil nafas dalam, terus bergerak, ambil air minum. Atau bergerak saja sambil ngulangi. Ada 3 rukun presentasi tadi ya. Apa tadi? 1, sambil bergerak itu. 2, sambil bergerak itu yang ingat. Iki mau apa ya sih terangno gitu. Nah, yang tahu kan kita. Nah, kalau kemudian kita misalnya ngisi seminar atau apa, itu biasanya saya sudah lakukan rekayasa. Jadi saya sebelum itu sudah, jadi gladi resi, Pak. Oh. Jadi gladi resi, kalau misalnya di panggung, itu di depan panggung itu sudah ada PowerPoint. Di depan panggung, yang bisa lihat hanya pembicara. Ada time waktunya, dan ada materinya. Atau kemudian PowerPoint-nya di belakang peserta. Pesertanya tidak tahu, yang bisa lihat adalah siapa? Pembicaranya. Pembicaranya. Itu kalau di kelas-kelas besar itu. Jadi misalnya ngisi forum 6.000 orang gitu. Itu di situ ada layar besar. Atau kemudian di bawah panggung di depan pembicara sudah bisa lihat itu ada 2 laptop, 1 laptop yang timekeeper, waktunya sudah habis, kemudian di laptop yang sebelahnya itu tentang materi. Nah, makanya gladi resi itu penting. Gladi resi penting. Kalau di TV, kalau saya di TV atau di radio, kalau di TV kan enak, naskah saya itu di depan itu. Di depan itu TV sudah ada. Nah, makanya kalau Tukul itu, apa ya mocok-mocok gini-gini kan, Tukul, Sole kan gitu. Nah, tapi itu bisa dipakai juga sebagai proof gaya dia. Karena dia pelawak kan. Ya, gitu teman-teman sekalian. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya suka pertanyaan yang memang di lapangan, jenengan pernah ngalami itu. Karena ini dunia public speaking, ilmu alat ini. Biasanya pemateri yang menarik itu yang ya menurut saya itu selain penguasaan materi, kadang pengembangan materinya itu. Nah, pengembangan yang saya sampaikan tadi apa, pengalaman pribadi itu yang biasanya yang bisa sangat menarik. Ya, itu kalau pemateri yang monoton nyampaikan materi saja itu kan udah jenuh. Iya, betul. Dan tadi teorinya 10 menit itu 10 menit awal, setiap 10 menit sudah mulai jenuh, Pak, teori komunikasi. Makanya kemudian kita bisa pakai yang namanya ice breaking. Ice breaking itu harus dikenalkan di awal. Bapak Ibu nanti kalau saya bilang halo, jawabannya hai ya. Halo, hai, atau yel-yel. Jadi begitu 10 menit kalau udah mulai ngantuk, Anda pakai yel-yel. Siapa diri kita misalnya. Tapi dijelaskan di awal. Saya spesial, saya juara, saya pasti bisa. Itu harus dijelaskan di awal. Itu dipakai ice breaking. Nanti ketika sudah suasana kok mulai ngantuk, Anda pakai gitu. Kalau Gus Ali pakai sholawat. Muhammad sholli ala Muhammad, itu Gus Ali. Muhammad sholli ala Muhammad, itu pakai sholawat. Itu kalau pengajian. Nah, itu 10 menit tadi itu. Kalau kemampuan verbal kita bagus, ketika kita mau kebetulan kita misalnya di otak kanan bawah tadi, orang feeling itu suka cerita. Cerita yang biasa saja, itu kalau disampaikan orang feeling jadi bombastis. Jadi kalau dia cerita sedih, orang nangis. Kalau lucu, orang tertawa gitu. Tetapi jangan coba-coba kita menggunakan cerita lucu kalau sense of humor kita rendah. Kadang-kadang cerita yang sama lucu disampaikan kita malah tidak lucu. Orang menertawakan ketidaklucuan kita. Apalagi bercerita sambil tertawa. Iki guyu opo gitu. Kalau di dalam dunia public speaking, dunia stand up itu, Anda bisa tiru Cak Londong. Cak Londong itu ngelawak, tapi lucu, tapi dia tidak tertawa. Betul apa enggak? Cak Londong itu anak ITS. Teman saya dari ITS itu, Cak Londong. Tapi jangan tiru Nunung. Nunung itu cerita guyu dhisik. Nah, makanya nanti ada materi saya, tapi tidak cukup ini. Nanti lah kita pelan-pelan ya.
Ini saya kasih materi yang gitu, yang pokok yang insya Allah dipakai. Oke, monggo silakan teman-teman. Kan penyampaian waktu teknik-teknik penyampaian slide itu Pak, karena kita kalau nanti misalkan praktek di lapangan itu, nah kita membuatnya PowerPoint-nya saja masih belepotan, kurang menarik. Nah ini kan jadi kelemahan utama kita Pak nanti. Ya, nanti nah pengalaman kita selama ini kan membuat slide PowerPoint itu kurang menarik istilahnya begitu loh Pak. Ya, tadi caranya sudah tak sampaikan. Caranya sudah tak sampaikan. Kalau nyari gambar atau video, jadi kita bisa browsing internet tadi itu. Jadi misalnya tadi kan, misalnya tentang ada kalimat poin utama pokok kita di PowerPoint itu apa kata kuncinya. Misalnya tentang pendidikan berkarakter. Nah, jadi kan bisa browsing nanti pendidikan berkarakter, masukkan di Google, kemudian ketik yang gambar Pak. Nanti akan muncul banyak gambar toh. Nah, nanti cari gambar-gambar mana yang sesuai, Anda ambil, Anda copy, masukkan di PowerPoint jenengan. Jadi sekarang cara galinya kayak gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian ada film. Makanya sekarang itu kita harus mengeksplorasi memang. Sekarang kita dibantu dengan teknologi. Oke, demikian Pak Zainal ya. Pokoknya bisa karena biasa dicoba. Kalau punya stafnya suruh nyari, ditunggoni. Jadi misalnya, iki aku nggak iki poin-poin ini. Silakan Mas Hamid. Ini Pak, untuk mengetahui ciri-ciri cara istilahnya mesin berpikir itu gimana Pak? Istilahnya, kalau saya ini kan belum tahu Pak, saya itu berada di mana itu juga belum tahu. Nah, kira-kira kalau tak kasih penjelasan tadi, kira-kira jenengan di mana? Kayaknya masih ambiar Pak. Ambiar. Jenengan nanti bisa browsing di internet, ketik kata-kata Steven. Tengah-tengah Pak zaman itu. Jadi nanti ketik kata-kata di Google Steven. Steven itu singkatan sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Nanti akan muncul tulisan-tulisan dan ciri-cirinya. Nanti ada e-booknya, ada apa, ambil aja. Saya ada bukunya. Itu sekarang ini dengan sidik jari ini Bapak, kita bisa tahu mesin kecerdasan kita. Jadi sebenarnya KTP kita ini luar biasa lengkapnya. Nah, datanya itu sekarang di mana itu? Itu sebenarnya. Sekarang saya tanya sama Mas Hamid. Mas Hamid, kalau wisata lebih suka kemana? Ke gunung atau ke laut? Dua-duanya suka Pak. Ya, kalau kedua-duanya suka, kalau ke gunung apa yang Anda nikmati? Biasanya pemandangan sama buah-buahan. Kalau Mas Hamid bilang pemandangannya, itu adalah tipe visual. Oh. Jadi jenengan kalau ketemu orang, ngomongnya gini, kata-kata yang mewakili unsur melihat pemandangannya, tampaknya, kelihatannya, itu adalah orang-orang visual. Orang-orang visual itu akan mudah menyerap informasi dengan apa? Data, gambar, statistik. Betul? Dan biasanya orang visual itu kalau diterangkan, kalau ndak ono gambare, gak mudeng. Betul? Tapi kalau Mas Hamid tadi ngomongnya gini, saya suka ke gunung dari apa? Suasananya, Pak. Sejuknya. Nah, itu tipe perasaan. Tipe perasaan orang-orang feeling tadi itu. Kalau orang auditori, itu kata-katanya gini, menurut kedengaran saya, menurut pendengaran saya, itu orang-orang auditori. Kata-kata yang mewakili unsur telinga. Kalau yang visual, kata-kata yang mewakili unsur melihat. Itu akan kita ketahui ketika kita ngomong-ngomong 5 menit, 10 menit, Mas. Hari ini saya kasih kesaktiannya dengan. Betul? Nah, kalau orang-orang tipe visual, itu kalau ngomong cepat biasanya. Dan kalau dia mengambil keputusan berdasarkan data, gambar, dan statistik. Kalau kita masuk ke rumah orang-orang visual, biasanya tempatnya rapi, enak dipandang, piagam-piagam penghargaannya ditaruh di piagam, bahkan lomba makan kerupuk se-Jawa Timur dipajang juga. Ini misalnya. Nah, orang-orang visual itu kalau ngomong tadi, kata-kata yang mewakili unsur apa? Melihat. Nah, makanya kalau kita dalam menyampaikan materi, bisa jadi anak-anak kita, siswa kita itu ada orang visual. Maka kita harus tampilkan apa? Slide, gambar, PowerPoint. Oke. Kalau orang auditori, kata-katanya mewakili unsur mendengar. Saya dengar dari koran kemarin, padahal koran itu baca. Tapi dia ngomong, saya dengar dari koran. Orang auditori itu biasanya kalau ngomong seperti orang baca puisi, naik turun. Dan kalau ngomong, apa? Telinganya didekatkan. Nah. Dan kalau orang auditori,
kalau ngambil keputusan berdasarkan referensi. Kalau yang visual tadi apa? Data, statistik. Nah, kalau yang orang kinestetis, yang tipe perasaan, biasanya enggak banyak ngomong. Saya rasa, saya kira, ya, enggak banyak ngomong tapi banyak gerak. Apa? Copet. Orang auditori itu adalah orang teknis. Dia baru bisa ngambil keputusan kalau dia merasakan, mengalami. Nah, makanya tadi kan apa? Kita lakukan pendekatan 4 tadi kan. Oke, Mas Hamid? Waktunya hampir habis. Nanti jenengan semua bisa browsing di Google, ketik ya, Stephen. Stephen itu singkatan apa tadi? Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Nah, disingkat dengan Stephen. Nanti masuk Google, ketik Stephen, mesin kecerdasan Stephen, mesin kecerdasan atau mesin kecerdasan otak Stephen. Nanti akan muncul itu, artikel-artikel itu, atau ada e-booknya. Kalau ada e-booknya Anda download, di situ ada ciri-cirinya. Saya ada bukunya. Nah, cuma saya kan nggak ketemu jenengan. Kalau mau beli, monggo. Nanti dikirim. Nanti bisa di situ ada ciri-cirinya. Nah, termasuk kalau kita sudah mengenali ciri-ciri anak kita sejak awal, maka lebih enak. Kita sudah harus bikin karpet merah anak-anak kita. Jadi sebenarnya kalau sudah SMP itu sudah kenal, sudah kita mengenali apa talenta dia. Nah, ini sekarang kan tidak, sudah lulus SMA, sudah kuliah, bingung tidak ketemu apa talentanya. Jadi sebenarnya kalau sudah ketemu mesin kecerdasannya, kita ya tinggal membuat karpet merah, mengarahkannya. Nah, kenapa pendekatan ini kita pakai, teman-teman sekalian? Karena yang kita ajar itu, mereka-mereka ketika kita nyiapkan presentasi, kan mereka juga mesin kecerdasannya beda. Cara menangkap informasi dan komunikasi juga beda. Ada visual, ada auditori, ada kinestetis. Maka kita menggunakan pendekatan ketiga-tiganya, atau keempat-empatnya. Tapi biasanya ada salah satu yang menonjol, enggak apa-apa. Yang menonjol itu ciri kita, karena kita memang mesin kecerdasannya di situ. Tapi bagi seorang pengajar, bagi seorang trainer, maka kita harus melakukan pendekatan public speaking yang saya ajarkan tadi itu. Oke, cukup? Masih ada waktu 5 menit. Teman-teman, ini saya rekam. Ini juga PowerPoint-nya nanti saya kirim ke jenengan. Mau nerima rekamannya? Tapi nanti jenengan lihat di YouTube. YouTube-nya itu carinya gimana? Nanti saya kasih link-nya. Carinya di YouTube. Nanti saya kasih link. Oh, begitu. Nanti saya kasih link. Nah, jenengan cukup like sajalah. Like, comment, subscribe kalau bahasa sekarangnya. Subscribe. Saya harus rekam ini karena kadang-kadang saya ditanya lagi hilang. Jelaskan yang mana ya gitu kan. Nah, kalau direkam ini kan enak. Nanti tinggal. Ada lagi, silakan. Ayo Mbak Jazilah, yang ibu-ibu, yang cewek-cewek, monggo bertanya. Jangan jadi pendengar saja. TV-nya piling, Pak, itu. Ibu-ibu TV-nya piling itu. Piling aja di batin ya. Ya, silakan Jazilah. Ada Jazilah dan Mbak Sylvia. Bu Sylvia, ada yang tanyakan? Ayo, masih ada waktu 4 menit. Misalkan sebenarnya kurang, nah tips-tips dari panjenengan. Kulo. Apa? Kurang apa? Pak. Iya. Ya terus verbalnya misalkan kan kurang. Tadi dari sensing katanya verbalnya kurang tapi alat peraga gitu. Nah, biasanya itu di pikirannya sudah ada tapi susah untuk mengutarakan. Nah, tips dari Bapak gimana biar verbalnya bisa? Cara belajarnya dengan ATM, Mbak. Amati, tiru, modifikasi. Orang-orang yang tipe sensing, kalau kekuatan verbalnya kurang bagus, dengan bisa menggunakan alat. Ya, alat peraga, saya sebut lagi ya. Alat peraga tadi itu. Jadi jenengan bisa mainkan apa? PowerPoint-nya, bisa pakai musik, bisa pakai ice breaking. Ya, ice breaking-nya dijelaskan di awal. Ya. Cara belajarnya kalau orang yang tipe sensing adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Misalnya kita kesulitan menyampaikan dengan kata-kata. Coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Nah, Anda mainkan gambar. Anda mainkan video yang sesuai dengan tema itu. Bagaimana? Langsung Anda. Tapi jangan banyak video dan gambar, nanti Anda jadi Mr. Next. Gimana, paham? Kita lanjutkan. Next. Paham? Next. Akhirnya. Lah, Bu, nek ngono tok aku ya iso, Bu, nonton dhewe ae. Gitu, bukan itu. Ya, gitu. Caranya ATM. Mas
Ari Ginanjar itu kekuatannya di sensing. Makanya Mas Ari Ginanjar, ASQ itu, maka dia bikin slide-nya, ada musiknya, ada macam-macam. Karena dia kekuatannya di sensing. Dia manfaatkan betul kekuatan itu. Nah, bagi teman-teman yang tipe otak kanan bawah, orang-orang yang banyak kiai itu biasanya di kanan bawah tipe feeling. Dia cerita saja sudah orang telah tertawa. Itu enggak perlu slide kalau kayak gitu itu sebenarnya. Nah, tapi saya akan ajarkan keempat-empatnya tadi itu. Gitu ya, Mbak Jazilah. Semuanya itu bisa karena biasa, enggak usah khawatir. Sama, dunia menulis sama dunia public speaking. Semakin kita terbiasa, semakin kita berlatih, lama-lama kita akan ahli, akan bisa. Bisa karena biasa. Jadi ini memang ilmu yang harus dilakukan. Jadi segalanya kalau dilakukan, praktek-praktek nanti akan menjadi kebiasaan. Tapi poin-poinnya sudah saya kasih tahu jenengan. Jadi kalau kemudian nanti Anda di lapangan, setidaknya jenengan ingat apa yang saya sampaikan. Oh iki kasusnya, oh iki gitu. Jadi saya tidak berdosa, saya sudah sekalipun sunnah ini, tapi saya tetap ajarkan. Karena kemarin saya diminta tolong oleh Pak Direktur. Tolong teman-teman dikasih pembekalan, jenengan kan trainer, jenengan kan public speaker. Hari ini saya bagikan kepada jenengan. Ya, cukup nggih? Masih ada 1 menit 50 detik. 1 menit 50 detik. Mohon absennya nanti ini masuk semua ya ini. Ada 7 orang masuk semua. Nanti absennya kemudian dipoto ya, dipoto jenengan foto. Baik, kalau tidak ada teman-teman sekalian, masih ada waktu 1 menit. Saya mohon maaf, nanti seluruh materinya, rekamannya kalau sudah saya selesai nanti saya kirim. Saya kirim ke grup Anda masing-masing. Grup kita ya. Grup yang kelas integrasi Islam dan Sains ya. Bukan yang PGMI yang umum. Kan ada 2 grup ya. Kalau PGMI yang umum nanti campur dengan yang lainnya. Ya, ini sudah masuk semua 9 orang berarti. Baik, teman-teman sekalian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sukses untuk kita semua. Berkah bagi kita semua, mudah-mudahan kita semua sehat, dikasih rezeki, dikasih keberlimpahan, dan ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.